Yo, selamat datang kembali di sini, di mari, neng kene. Berjumpa lagi dengan Serpi Film, iya kan? Kali ini Serpi Film akan melanjutkan alur cerita Pokemon Master Journey The Series atau Pokemon 2019 part 35. Oke, tanpa berlama-lama langsung ke alur ceritanya. Pagi hari nampak di Pokemon Center kota Kuchiba, Satoshi, Go, dan Koharu yang sedang disuruh oleh Profesor Sakuragi untuk meminta suplemen. Di sela-sela itu terlihat Sarunori yang berbuat kejahilan dan diikuti oleh Eevee. Setelah itu mereka pun beranjak untuk pulang. Sembari di jalan, Go dan Koharu saling mengejek karena mengunggulkan Pokemonnya masing-masing terkait siapa yang tidak jahil. Tapi ternyata Pokemon mereka berdua sama-sama jahil. Sesudah kejadian itu tetap saja Koharu dan Go masih sinis karena tetap mengunggulkan Pokemonnya. Hingga kemudian Satoshi menjadi penengah atas mereka dengan memberi saran supaya mereka menyuruh Pokemonnya untuk mengantar suplemen ke lab penelitian Sakuragi. Akhirnya Koharu dan Go mulai bersiap menyiapkan Pokemon mereka masing-masing. Serta di sana Go juga menunjukkan jalan untuk pergi ke lab penelitian. Setelah itu Satoshi pun memulai perlombaannya. Di sana Satoshi juga memberikan arahan ke Koharu dan Go untuk mengikuti mereka karena dikhawatirkan jika terjadi sesuatu yang buruk, mereka dapat membantunya dengan diam-diam. Kemudian scene berpindah di markas rahasia tim Rocket. Di dalam sana mereka hendak akan melakukan sebuah battle. Namun ketika Pokeball Musashi dilempar, ternyata yang keluar adalah Pokemon Jus Apple atau Tarple. Sementara Pokeball yang dilempar Kojiro mengeluarkan Pokemon Salju Segar atau Vanipedit. Tiba-tiba Musashi teringat sesuatu, yakni Morpeko. Si Morpeko ternyata tidur karena kekenyangan. Melihat hal tersebut, Musashi pun tiba-tiba menyatukan kedua Pokemon itu. Sampai terbentuklah bentuk Vanipedit on Tarple, semacam pie apple dengan es krim vanila di atasnya. Melihat bentuk makanan itu, alih-alih akan melakukan battle, malahan yang terjadi mereka kelaparan. Lalu di sana Musashi menunjukkan sesuatu, yakni sebuah pie apple yang ternyata sudah dimiliki. Maka dari itu selagi Morpeko tidur, mereka berniat hendak membeli es krim vanila. Di sana tim Rocket saling tunjuk-menunjuk untuk memilih siapa yang akan membeli es krim vanila. Yang terakhir ternyata Pelipper. Dengan begitu Pelipper langsung pergi, tapi di sana mereka mencemaskan kepergian Pelipper. Lalu kembali ke Satoshi, Go, dan Koharu yang terlihat sedang membuntuti Sarunori dan Eevee. Tiba-tiba seekor Pokemon Ishitsubute melintas. Seperti biasa Sarunori terlihat langsung melakukan kebiasaannya, yakni menjitak pala Ishitsubute, serta diikuti oleh Eevee. Alhasil mereka pun saling kejar-kejaran. Melihat hal tersebut, Satoshi dengan Pokemon Gengarnya langsung bertindak. Hingga akhirnya Sarunori dan Eevee kembali ke jalan yang benar. Kemudian scene berpindah ke tim Rocket yang diam-diam sedang mengikuti Pelipper dengan cosplay sebagai patung pakaian. Tiba-tiba raut wajah Pelipper berubah. Melihat raut itu, Kojiro menjelaskan jika itu adalah raut di mana Pelipper melupakan semuanya. Maka dari itu Nyat langsung bertindak dengan melakukan acting sebagai nenek-nenek.
yang kemudian memberikan Pelipper sebuah peta menuju ke toko es krim, sembari menunjukkan secara langsung jalan ke arah toko es krim. Tapi nampaknya di sana raut wajah Pelipper terlihat kebingungan. Maka dari itu Nyart menyuruhnya untuk melihat peta saja. Tapi peta itu tiba-tiba terbang terbawa angin. Dan si Pelipper juga turut terbang mengejar peta tersebut. Lalu kembali ke Sarunori dan Ivy yang masih dalam perjalanan. Kali ini ujian mereka berdua adalah menyeberang jalan. Tiba-tiba saat mereka menyeberang, terlihat Pelipper yang nyasar hendak menabrak Sarunori dan Ivy. Maka dari itu Satoshi langsung mengeluarkan Negiga Knight untuk menghadang Pelipper. Sampai akhirnya Sarunori dan Ivy terselamatkan. Namun setelah itu Sarunori dan Ivy terlihat meringkuk. Di sana Koharu mencemaskan Ivy-nya yang kemudian langsung berlari ke arah mereka. Ternyata Sarunori dan Ivy hanya sedang melihat lubangnya Dikda. Sementara di sisi lain yang tak jauh dari mereka terlihat tim Rocket yang sedang berjualan es krim. Tujuan tim Rocket berjualan es krim adalah supaya Pelipper bisa membeli es krim vanila. Karena disuruh oleh mereka. Melihat adanya es krim, Sarunori langsung pergi ke sana. Tapi sebagian suplemen yang dibawa olehnya terjatuh karena menyangkut pagar. Ivy yang melihat suplemen itu berhenti sejenak dan mengingat tentang nasihat Koharu jika suplemen tersebut sangat penting. Lalu ke tim Rocket yang akhirnya usaha mereka yang merepotkan membuahkan hasil. Pasalnya Pelipper telah datang dan di sana mereka langsung menaruh es krim vanila ke dalam paruh Pelipper. Setelah itu tim Rocket pun pergi dan Sarunori datang. Di sana Sarunori mencoba mengambil es krim di paruh Pelipper. Mengetahui akan tersebut, Go langsung mengejar Pelipper, sementara Satoshi menyuruh Koharu untuk pergi ke lab terlebih dahulu. Setelah itu ia pun mengikuti Go. Di sana terlihat Koharu yang masih bersembunyi seraya menyemangati Ivy. Sementara Satoshi dan Go masih terus mengejar Pelipper hingga pengejaran mereka terhalang karena adanya Kabigon yang tidur di dalam gang. Lalu dengan hati-hati mereka melangkahi Kabigon. Tapi sayangnya setelah itu mereka kehilangan jejak Pelipper. Scene kemudian berpindah ke Pelipper yang penerbangannya dengan Sarunori terlihat mengarah ke lab penelitian Sakuragi. Tapi tiba-tiba Pelipper terjun bebas untuk mendarat. Sementara di markas rahasia tim Rocket terlihat tim Rocket yang sedang menunggu Pelipper. Tak lama kemudian setelah sekian lama dan merepotkan diri sendiri, yang ditunggu-tunggu akhirnya datang dengan membawa es krim pesanan. Langsung saja di sana Nyart menaruh es krim vanila itu di atas pie apple. Tapi lalu berpindah ke Sarunori yang di sana nampak kebingungan karena diturunkan oleh Pelipper di tengah hutan. Bahkan Sarunori juga nampak kesal, tapi kekesalannya itu mulai reda ketika sebuah suplemen jatuh dari kantung yang diikat di lehernya. Hingga Sarunori mengingat kembali terkait ucapan Go, jika dirinya pasti bisa mengantar suplemen tersebut. Setelah itu Sarunori pun bertekad untuk melanjutkan perjalanannya ke lab penelitian. Di samping itu, Satoshi dan Go masih terus mencari Sarunori. Nampaknya di sana raut wajah Go mulai cemas. Namun Satoshi mencoba menenangkan Go untuk tetap tenang dan memutuskan untuk ke lab penelitian terlebih dahulu. Kemudian hari mulai menjelang sore. Di depan lab penelitian nampak di sana jika Satoshi, Go dan Koharu sedang menunggu. Sampai tak lama kemudian Ivy berhasil menyelesaikan tugasnya. Namun tanda-tanda Sarunori masih belum kelihatan. Di sana Go mencoba menenangkan dirinya. Benar saja, karena setelah itu Sarunori menampakkan sosoknya dalam kondisi terlunta-lunta dan sempoyongan.
Dan di sana Go hanya bisa memberikan semangat ke Sarunori. Sampai akhirnya Sarunori pun berhasil menyelesaikan tugasnya. Lalu di hari berikutnya, tepatnya di markas rahasia tim Rocket, terlihat di sana jika tim Rocket sedang mencari makanannya yang telah menghilang. Dan kalian pasti tahulah pelakunya siapa. Yap, Morpeko. Tim Rocket yang merasa jika nafsu makan Morpeko semakin bertambah, lantas semakin kesal dengan keadaan yang mereka jalani saat ini. Pasalnya di mata mereka, si Morpeko adalah Pokemon yang hanya bisa menghabiskan makanan. Lalu mereka sampai kepikiran jika Morpeko tidak pernah ditangkap oleh mereka. Maka dari itu rencana mereka adalah mencoba untuk melepas kembali Morpeko ke alam liar. Setelah itu kita diperlihatkan Kojiro yang membawa Morpeko menuju ke hutan. Di saat perjalanan terlihat jika Morpeko selalu makan di setiap perjalanannya. Bahkan makanan tersebut sampai terjatuh-jatuh. Kojiro yang mengetahui bila Morpeko keasikan makan saat perjalanan, mencoba untuk meninggalkannya. Dirasa Morpeko telah pergi, Kojiro pun merasa lega. Tapi tiba-tiba si Morpeko ada di depannya. Lalu karena dirasa gagal meninggalkan Morpeko di hutan, akhirnya Kojiro membawa Morpeko ke kota. Namun tiba-tiba saat dalam perjalanan, makanan yang ada di saku Morpeko telah habis. Hal tersebut membuat Morpeko murka. Karena di sana Kojiro panik. Dengan terpaksa ia memborong makanan yang ada di pinggir jalan. Lantas setelah memberikan makanan itu ke Morpeko, Kojiro pun langsung pergi meninggalkannya. Tak terasa hari mulai menjelang sore dan makanan yang dimakan oleh Morpeko telah habis. Hingga membuatnya kembali ke wujud imutnya. Di sana terlihat jika Morpeko kebingungan karena tidak ada siapapun di sisinya. Sampai akhirnya Morpeko menemukan makanan miliknya yang sebelumnya membentuk sebuah jejak. Maka dari itu Morpeko pun memakan dan mengikuti arah makanan tersebut. Sementara di sisi lain terlihat Musashi, Nyar, dan Sonansu yang membawa belanjaan. Sampai ketika di depan markas Kojiro tiba-tiba muncul. Di sana Kojiro mengabarkan jika dia telah berhasil melepas Morpeko. Kemudian tim Rocket pun mulai masuk ke dalam markasnya dan merasakan hati yang lega karena tidak adanya Morpeko. Tapi tiba-tiba lalu di hari berikutnya terlihat tim Rocket akan pergi berbelanja. Namun saat dalam perjalanan mereka mendengar suara Satoshi dan Go yang sedang menangkap Pokemon. Melihat hal tersebut, tim Rocket pun memiliki rencana untuk membiarkan Morpeko ditangkap oleh Satoshi dan Go. Tim Rocket lalu mulai beraksi untuk menjalankan rencananya dengan menaruh Morpeko di pinggir jalan yang akan dilewati oleh Satoshi dan Go. Namun di sana Satoshi dan Go hanya melintas. Jelas kaget dong tim Rocket. Ternyata si Morpeko yang telah kembali. Kemudian di rencana berikutnya, tepatnya di taman, di sana tim Rocket mencoba membiarkan Morpeko untuk duduk di sebelah air mancur. Saat Satoshi dan Go datang, sayangnya fokus mereka bukan ke Morpeko, tapi ke Pokemon Pigon. Lantas karena itu rencana tim Rocket pun gagal lagi. Lalu di rencana selanjutnya terlihat Musashi yang menggunakan pakaian peramal. Oke, sebelumnya kalian tahu kan rumusnya, jika tim Rocket tak memakai pakaian dinas yang ada logo R-nya, maka penyamaran mereka tidak ketahuan oleh Satoshi dan Go. Lalu kembali ke pembahasan. Di sana Musashi melamarkan terkait Pokemon yang akan ditemui oleh Satoshi dan Go. Namun fatalnya Musashi bukan menunjuk Morpeko, tapi malah menunjuk Pigon. Setelah itu, karena rencana tim Rocket gagal, raut wajah mereka begitu galau dan lesu. Namun tiba-tiba ada sebuah keajaiban. Pasalnya Morpeko tiba-tiba masuk ke dalam mobil paket Pokemon Food.
Melihat hal tersebut, bahagialah mereka. Sementara di dalam mobil terlihat Morpeko yang kekenyangan dan tidur. Lalu fakta lainnya, paket Pokemon Food yang ada di Morpeko ternyata dipesan oleh lab penelitian Profesor Sakuragi. Dan nampak di sana jika paket Pokemon Food itu sedang dibawa masuk oleh Renji. Tak lama kemudian Satoshi dan Go telah kembali dari petualangannya. Lalu di sana Kikuna mengatakan ke mereka jika para Pokemon pasti sudah kelaparan. Mendengar itu Satoshi dan Go pun langsung pergi ke taman. Lalu ketika semua Pokemon sudah berkumpul dan Satoshi hendak menyiapkan makanan untuk mereka, ia dikagetkan dengan adanya Morpeko yang tertidur pulas. Di sana Go juga mencoba menganalisisnya bahwa Morpeko adalah Pokemon yang memiliki dua sisi dan sangat cepat untuk lapar. Hingga tak lama kemudian Morpeko pun terbangun. Melihat hal tersebut Go mencoba mengangkatnya, namun tiba-tiba Morpeko berubah karena kelaparan. Merasa tersaingi, Yokubarisu pun turut andil untuk makan. Karena hal tersebut semua Pokemon pun hanya terbelalak menyaksikannya. Hingga pada akhirnya Yokubarisu mulai kembali ke dalam sarangnya. Namun Morpeko yang melihat itu tak terima dan langsung masuk ke sarang Yokubarisu. Sampai kemudian Raichu mengambil alih untuk menjadi penengah. Melihat adanya kesempatan itu, Go lalu memutuskan untuk menangkap Morpeko. Namun usahanya gagal karena nafsu makan Morpeko yang begitu tinggi. Kemudian setelah itu mereka mulai memberi makan semua Pokemon. Di sana Go juga tak lupa menyuruh Raichu untuk mengantarkan makanan ke Gimeleon. Saat Raichu sudah di dalam sarang Gimeleon, tiba-tiba Morpeko muncul dan memakan makanan milik Gimeleon. Namun terlihat di sana jika Gimeleon tak mempermasalahkan makanannya dimakan oleh Morpeko. Sementara itu di markas rahasia tim Rocket terlihat di sana jika Kojiro hanya melamun. Ternyata Kojiro sedang mencemaskan Morpeko. Di sisi lain Musashi dan Nyard serta Sonansu terlihat bahagia karena Morpeko tidak ada lagi di markasnya. Maka dari itu mereka pun lalu menyusun rencana untuk menangkap Pokemon di hari esok. Singkat cerita, pada keesokan harinya di taman Sakuragi terlihat di sana jika Morpeko masih dalam mode murka dan makan di sebelah Yokubarisu. Melihat hal tersebut, Satoshi dan Go terlihat senang karena hal itu merupakan sesuatu yang bagus. Lalu kemudian Go mengajak Satoshi untuk pergi menangkap Pokemon Pitgon. Mereka lalu mulai berangkat. Ternyata si Morpeko mengikuti mereka karena memang Morpeko sendiri sudah masuk di mode imutnya. Kemudian saat dalam perjalanan, Satoshi dan Go mendengar teriakan-teriakan yang berasal dari dalam mall. Ternyata di dalam mall terlihat tim Rocket yang sedang beraksi untuk menangkap Pokemon. Tak hanya itu, di sana tim Rocket juga membawa setumpuk cemilan yang dipamerkan ke Satoshi dan Go. Si Morpeko dengan sembunyi-sembunyi ternyata melihat cemilan tersebut. Lalu setelah itu Go mengeluarkan Ashburn dan Satoshi memilih Pikachu. Begitupun tim Rocket yang kemudian mengeluarkan mesin gacanya. Melihat kejadian itu, Satoshi dan Go pun tim Rocket tercengang karena adanya Morpeko. Dan di sana tim Rocket juga merasakan firasat buruk. Dan benar saja Morpeko pun berubah. Sampai akhirnya semua Pokemon pun berhasil diselamatkan. Sementara Morpeko juga berhasil memakan cemilan milik tim Rocket. Di sana Satoshi dan Go hanya bertanya-tanya melihat Morpeko. Hingga fokus mereka tiba-tiba teralih dengan adanya Pitgon di atas atap. Maka dari itu Go langsung menangkapnya.
Setelah itu, Shin berpindah ke tim Rocket yang sedang tersangkut di atas pohon. Sampai tak lama kemudian tiba-tiba Morpeko datang melintas. Di sana Musashi, Nyar, dan Sonansu mencoba untuk tak peduli. Namun berbeda dengan Kojiro yang merasa jika Morpeko sedang mencari mereka. Maka dari itu Kojiro pun turun dan memanggil Morpeko serta langsung menangkapnya. Setelah itu mereka pun mengeluarkan Morpeko dan mengajaknya untuk pulang. Si Morpeko tiba-tiba langsung berubah ke mode murka. Tapi walaupun begitu Morpeko pun tetap anggota baru mereka karena sudah ditangkap dan to be continue. Oke, cukup sekian, jadi itu alur cerita dari Pokemon Master Journey The Series atau Pokemon 2019 part 35. Untuk part selanjutnya tunggu di video berikutnya. Jangan lupa support channel kami, like, comment, subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.